Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku seiman dan seagama, marilah kita belajar bersama tentang zakat, infak, sedekah, wakaf, dan hibah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita membaca lafal basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Yang pertama ada zakat. Zakat berasal dari bentukan kata zakat yang berarti baik, suci, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan menurut istilah, zakat adalah suatu harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk dikeluarkan kepada yang berhak menerimanya. Selanjutnya, jenis zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim pada saat akan menjelang hari raya lebaran. Sedangkan yang kedua ada zakat mal. Zakat mal merupakan zakat penghasilan seperti penghasilan pertanian, pertambangan, dan perniagaan atau yang lain-lain yang semua jenis penghasilan memiliki perhitungannya tertentu. Adapun ayat yang menjelaskan tentang zakat terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma ataitum min riba liraibu fi amwalinasi fala yarbu indallahi wa ma ataitum min zakati turidunna wazahallahi faulaika humul muftifun. Artinya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksud untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Selanjutnya, orang-orang yang wajib menerima zakat, yaitu yang pertama ada fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, kabirin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Selanjutnya kita membahas tentang infak. Infak berasal dari kata infako yang artinya mengeluarkan harta tertentu untuk kepentingan tertentu. Zakat terdapat nisab, sedangkan infak tidak terdapat nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman. Adapun surat yang membahas tentang infak terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 2-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Shadaqallahul azim. Berinfak merupakan kebiasaan mulia yang selalu dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Semangat berinfak dari generasi sahabat Rasulullah sudah seharusnya kita teladani. Mereka memiliki semangat tinggi dan kesungguhan luar biasa untuk bisa selalu berinfak di jalan Allah. Para sahabat yang memiliki keluasan harta, dengan penuh keikhlasan mereka mengeluarkan harta dalam jumlah yang besar. Sementara itu, para sahabat yang tergolong miskin juga tidak mau kalah berlomba dengan sahabat yang kaya. Bahkan mereka yang miskin rela menjadi kuli di pasar demi memperoleh imbalan yang bisa mereka gunakan untuk berinfak. Para sahabat adalah contoh generasi terbaik yang selalu berusaha untuk bisa berinfak dan bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada sedekah. Sedekah berasal dari kata sodakoh yang artinya benar. Jadi setiap muslim yang gemar bersedekah berarti dia merupakan muslimin yang benar pengakuan keimanannya. Sedekah sama saja dengan infak, namun sedekah memiliki arti yang lebih luas lagi. Bukan cuma soal materi atau uang, tetapi juga soal non-material. Adapun surat yang membahas tentang sedekah terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra
hatta tunfiku mimma tuhibbuna wa ma tunfiku misay'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Selain membantu sesama, ternyata terdapat banyak manfaat yang bisa didapat oleh orang-orang yang bersedekah. Manfaat sedekah yang perlu kita ketahui, yang pertama, untuk menyucikan diri. Kedua, pahala yang berlipat ganda. Ketiga, mendapat imbalan berlipat-lipat. Keempat, terhindar dari mara bahaya. Kelima, memberi ketenangan hati. Keenam, sebagai jaminan hari akhir. Ketujuh, terbebaskan dari siksa kubur. Kedelapan, menyembuhkan orang sakit. Kesembilan, menambah umur. Dan kesepuluh, meninggal dengan tenang. Selanjutnya kita akan membahas tentang wakaf. Secara bahasa, wakaf memiliki arti ditahan, sedangkan menurut istilah, wakaf merupakan suatu harta yang dapat dimanfaatkan untuk umum tanpa adanya nilai yang ditambah. Selanjutnya, wakaf dibagi menjadi tiga, yaitu wakaf keluarga, wakaf khairi, dan juga wakaf mustarok. Dasar hukum wakaf dalam as-sunnah termuat dalam hadis yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, apabila anak Adam manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang mendoakan untuknya. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim sebagaimana baru dikutip adalah kata sedekah jariyah. Selain dimaknai sedekah, juga dimaknai sebagai wakaf. Selanjutnya, kita membahas tentang hibah. Hibah merupakan pemberian dari seseorang kepada pihak lain ketika masih hidup, dan pembagian penghasilannya juga dibagi ketika saat penghibah tersebut masih hidup. Selanjutnya, syarat hibah ada 3. Yang pertama ijab, qabul, dan qabdahah. Adapun hadis yang membahas tentang hibah ini terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad nomor 594 yang berbunyi tahaddu tahabbau, yang artinya saling memberilah kalian, niscaya kalian saling mencintai. Oleh karena itu, permasalahan hibah ini perlu diperhatikan dalam rangka mewujudkan rasa cinta di antara kaum muslimin yang sangat perlu sekali terus dipelihara dan ditumbuh kembangkan. Dengan demikian, pengertian hibah ini adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan dalam saat keadaan sehat. Serah terima harta yang diberikan itu dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan tentang hibah sebagai pemberian cuma-cuma. Pemberian murni ada 3 jenis, yaitu hibah, hadiah, dan juga sodaqoh. Cara membedakannya adalah pemberian tanpa bayaran adalah hibah apabila diiringi dengan memindahan barang yang diberikan dari tempat ke tempat orang yang diberi sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan, maka itu dinamakan hadiah. Apabila diiringi dengan pemberian kepada orang yang membutuhkan, miskin, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dan mencari pahala akhirat, maka dinamakan sedekah. Perbedaan hadiah dari hibah adalah dengan dipindahkannya dan dibawa dari satu tempat ke tempat lain. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan oleh penghibah ketika hidupnya untuk memberikan suatu barang dengan cuma-cuma kepada penerima hibah. Hibah harus dilakukan antara 2 orang yang masih hidup. Baiklah, teman-temanku seiman dan seagama, cukup sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.